gak asing lagi dengan Sungai Milo atau Sungai Kapuk di Indonesia. Ya, ini bukan hal yang bagus sih. Sungai-sungai kita tercemar. Milo atau Kapuk di sini bukan beneran ya, tapi limbah. Dan baru kali ini Sudah 1 jam lebih jalur Cimeta airnya terindikasi limbah, pembuangan limbah Cibisoro jadi soal aman bersih dan Cikamuning jalur bersih. Cikamuning bersih, sumber dari Cilio Kampung RW2. Cilio RW2 Desa Tagog Apu. Ya. Tinggal nanti diambil sampelnya aja, bagus. baru saat ini lah. Ya. Mohon dimonitor. Siap. Salah satu zat pencemar yang paling mudah terlihat adalah pencemaran dari zat warna. Zat warna sesedikit ini mampu membuat beberapa liter air menjadi sepekat ini. Masalahnya, zat warna diperlukan di berbagai industri seperti kertas, kain-kain celup, terutama kalau di Indonesia adalah industri batik, serta beberapa industri lainnya. Nah, pencemaran ini tidak hanya dari buangan pabrik-pabrik ini. Pencemaran zat warna berdampak pada kesehatan manusia, seperti ruam di kulit dan iritasi mata. Bisa juga menyebabkan dampak pada lingkungan, hewan, dan tumbuhan. Di sini, kami coba menggambarkan bagaimana pencemar bergerak. Akibat pembuangan limbah atau pengelolaan yang tidak bertanggung jawab, pencemar berbahaya bisa berpindah ke banyak tempat melalui perairan terbuka maupun di daratan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kami akan sharing sejumlah ide percobaan kimia untuk karya ilmiah. Tujuannya sendiri adalah untuk mengatasi pencemaran limbah zat warna, terutama di industri kain batik. Nah, kami akan memberikan 2 tema utama. Yang pertama adalah adsorpsi dan yang kedua adalah fotokatalis. Di video kali ini kita akan melihat proses adsorpsi dengan bahan alam organik dan juga bahan anorganik yang mudah ditemukan di sekeliling kita. Sudah siap? Yuk ke lab! Selamat datang di lab. Sebelum melakukan eksperimen, kita harus belajar dulu konsep dan pengetahuan dasar agar penelitian aman dan terarah. Zat warna adalah bahan yang sebetulnya bisa terdegradasi atau rusak akibat cahaya. Ini buktinya. Pakaian yang dijemur terlalu lama, warnanya lama-lama bisa memudar. Tapi, degradasi ini sulit sekali. Apalagi pada perairan lingkungan. Sehingga degradasi oleh matahari di lingkungan tidak mengurangi bahayanya. Nah, fotokatalis adalah proses degradasi dengan bantuan bahan tertentu yang bisa membantu mempercepat rusaknya molekul zat warna. Bahan yang digunakan biasanya memiliki sifat semikonduktor yang bisa aktif atau baru bisa merusak zat warna jika disinari sinar ultraviolet atau sinar tampak. Ide untuk karya ilmiahnya adalah terutama di variabel kondisi. Bahan yang paling umum digunakan adalah titanium dioksida atau seng oksida. Bisa dibeli kok di internet atau bahan kimia. Digunakan langsung bisa sih, tapi bahan-bahan ini aktifnya dengan sinar UV ya. Bahan lainnya yang bisa untuk ide karya ilmiah ternyata juga bisa menggunakan ekstrak dari tanaman. Misalnya dari daun alpukat. Sekarang kita sudah paham dasar teorinya. Mari kita mulai. Pertama-tama, agar tubuh tidak kena tumpahan bahan kimia, kita harus memakai pakaian yang sesuai. Ada jas lab, sarung tangan, masker, sepatu tertutup, kerudung, atau dikuncir bagi yang berambut panjang. Bisa juga memakai kacamata pelindung ya. Kedua, kenali bahan dan alat yang digunakan. Eksperimen kali ini kita hanya akan menunjukkan secara kualitatif,
Jadi, untuk karya ilmiah bisa disesuaikan dengan variabel kondisi atau kuantitas tertentu. Alat yang dibutuhkan adalah gelas arloji untuk menimbang, spatula untuk mengambil bahan dan mengaduk, neraca, gelas beker, magnetic stirrer dengan magnetnya, gelas ukur, serta corong dan kertas saring atau alat sentrifugasi. Terakhir adalah alat reaktor UV. Bahan yang digunakan di sini adalah TiO2 yang sudah dimodifikasi agar bisa aktif di sinar tampak. Di sini, kita sudah ada larutan yang sudah dipreparasi, yaitu larutan limbah dari industri pewarnaan jeans yang menggunakan pewarna sulfur hitam. Sampel ini bisa diganti dengan larutan pewarna saja sebagai perumpamaan air limbah zat warna. Setelah itu, kita timbang sejumlah material fotokatalis yang akan kita gunakan dan kita masukkan ke dalam larutan. Di sini, kami menggunakan 20 mg untuk 30 ml air limbah. Nah, campuran ini perlu kita aduk sambil disinari dengan lampu. Kalau teman-teman di lab ada reaktor UV, yaitu kotak seperti ini, yang di dalamnya dipasang lampu, baik lampu UV maupun bolam biasa, bisa digunakan ya. Kalau tidak ada, kotak seperti ini bisa dibuat sendiri sebetulnya. Bahan apapun yang kedap cahaya, nanti di dalamnya dikasih pemanas magnetic stirrer dan lampu biasa yang wattnya cukup tinggi. Bisa juga di lapisan dalam diberi aluminium foil. Lanjut, kita setting dulu di reaktor UV kita. Di sini kita menggunakan pengadukan 1000 rpm tanpa pemanasan. Lalu kita nyalakan lampunya. Di sini kita menggunakan penyinaran sinar tampak saja ya. Lalu kita memasukkan sampel-sampelnya dan dinyalakan pengadukan. Kita tutup kotak dan kita reaksikan selama beberapa jam. Setelah beberapa jam berlalu, kita buka kotak dan keluarkan sampelnya. Meskipun tanpa pemanasan, beker ini akan terasa agak panas karena terkena cahaya yang kuat. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah memisahkan sampel yang sudah kita reaksikan tadi. Sebetulnya bisa dipisahkan dengan corong dan kertas saring. Tapi sampel kita karena padatannya terlalu halus, masih bisa lolos dengan kertas saring. Alternatifnya adalah memisahkan sampel dengan sentrifugasi. Seperti ini. Sampel dimasukkan ke dalam botol Falcon, lalu disentrifugasi sehingga padatannya mengendap di bawah dan larutan di bagian atasnya yang kita ambil. Setelah disaring atau disentrifugasi, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah larutan sebelum difotodegradasi. Dan yang ini adalah larutan setelah fotodegradasi. Prosesnya bisa diperpanjang waktu reaksinya atau ditingkatkan intensitas lampunya agar hasilnya maksimal ya. Pengaruh beda kondisi atau penggunaan ekstrak bahan alam bisa dieksplorasi lebih lanjut di karya ilmiah. Jangan lupa untuk membersihkan meja, menutup botol, menyimpan bahan kimia di tempatnya, dan mematikan listrik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya. Bye-bye! Bagaimana videonya? Menarik bukan? Nah, semoga video tadi bisa menjadi inspirasi buat karya ilmiah teman-teman. Jangan lupa untuk tetap kritis dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.